Om Swastiastu, majang ring para pecinta seni mogagitan dimanapun Anda berada, demi ajak Bali dan pelestarian adat senilan budaya Bali, kembali YouTube channel Grado Rusmana Bali akan berbagi kepada para pecinta seni mogagitan khususnya niki para pemula. Kali ini akan sharing mengenai salah satu daripada bumbu gending, yaitu bagaimana cara melatih pernapasan di ala Grado Rusmana Bali channel. Nah, kalau kita melihat di lapangan, para penemang ada yang menggunakan pernapasan dada dan ada yang menggunakan pernapasan diafragma perut. Kalau pernapasan dada, ketika seseorang menarik napas, dadanya mengembang, bahunya akan naik, perutnya mengempis atau datar, inilah pernapasan dada. Nah, cenderung suara yang akan dihasilkan dari pernapasan ini adalah cenderung suara akan datar dan mungkin bagus untuk mencapai nada-nada yang rendah, tetapi tidak mampu mencapai nada-nada tinggi karena di pernapasan ini perut itu sudah mengempis duluan, sedangkan di nada-nada tinggi kita memerlukan perut yang akan mengempis. Nah, inilah pernapasan dada. Kalau pernapasan diafragma perut, kalau perut, yaitu ketika kita menarik napas, yang akan mengembang dan mengempis adalah perut. Artinya ketika menghirup napas, menarik napas, berarti perutnya mengembang. Dan ketika mengeluarkan napas, perutnya mengempis. Nah, hanya terjadi di perut, dada dan bahu tidak bergerak. Nah, di pernapasan ini, kita bisa mencapai nada-nada tinggi dan nada-nada rendah. Dan inilah disebut dengan pernapasan diafragma perut. Nah, sekarang pernapasan itu erat sekali hubungannya dengan paru-paru. Nah, di saat bertembang, paru-paru harus lebih banyak menghasilkan aliran udara yang cukup memadai dan tekanan udara dari otot-otot diafragma perut untuk bisa menggetarkan pita suara di power suara mana yang kita inginkan. Nah, di video yang sebelumnya, yaitu di tutorial melatih menaikkan power suara, di situ ada bagaimana cara menguji kekuatan power suara kita, yaitu dengan memasukkan tembang kita di tangga nada. Tangga nada yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semakin tinggi tangga nadanya, akan semakin banyak memerlukan aliran udara untuk bisa menggetarkan pita suara. Nah, kembali Tia akan berikan contoh. Mungkin ada yang belum menonton, ya. Dia akan ambil contoh pupuh G nada dasar. Dia akan membawakan di tangga nada do, mi, sol, dan la. Kita masukkan tembang kita di tangga nada do. Itu umpamanya, makin titiang mengaturang di pupuh G nada dasar. Do, ma, niki antara do dan ma niki, do, ma, niki, mangkin titiang, niki. Nah, di tangga do niki, nah karena nadanya rendah, otomatis di sini tidak begitu banyak diperlukan aliran udara dan tekanan udara dari otot-otot diafragma perut. Artinya di sini kita sedikit bertembang ke santai. Nah, coba sekarang kita naikkan ke tangga nada mi. Do, re, mi. Nah, niki. Mi, ma. Mangkin titiang. Ini adalah tangga nada mi. Nah, kita naikkan lagi di sol. Do, re, mi, fa, sol, sol, ma. Mangkin titiang. Ini adalah tangga nada sol. Sekarang kita naikkan lagi satu. Do, re, mi, fa, sol, la, ma. Mangkin
sakit yang mengaturang. Nah, ini adalah contoh tangga nada mulai dari do, mi, sol, dan la. Nah, di sini jelas bahwa semakin tinggi tangga nadanya, power akan semakin tinggi dan suara yang akan dihasilkan lebih bergereget, ya. Rang dan cengkok juga akan berpower. Nah, disinilah kita perlu bagaimana paru-paru harus lebih banyak menghasilkan aliran udara untuk bisa menggetarkan pita suara di tangga nada atau fa, sol, dan la. Nah, di sini artinya kita masih ingat bahwa tekanan udara dari otot-otot diafragma perut ini sangat penting karena ini adalah bensinnya suara atau bahan bakarnya suara. Sama dengan contoh seperti yang pernah bilang, yaitu mengenai bagaimana baling-baling yang ada di alam, meskipun ada angin, tetapi kadangkala baling-baling tidak bisa bergetar, tidak bisa berputar. Karena apa? Karena tekanan suara tidak ada. Nah, sama dengan yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah, bagi para pemula, sering-seringlah berlatih dan masukkanlah temangnya di tangga nada, terutama di tangga nada fa, sol, dan la. Nah, meskipun agak berat, nah umpamanya pemula mempunyai tangga nada kekuatan power atau kekuatan napasnya ada di mi. Nah, tetapi cobalah masuk ke fa atau sol atau la. Nah, meskipun agak berat, nah teruslah berlatih. Sama dengan kita mengangkat barbel 2 kg, pertama-tama pasti akan berat, lama-kelamaan akan menjadi terbiasa. Di sini tujuannya supaya suara kita niki lebih berpower. Nah, kentan nggih. Nah, sekarang semua penemang pasti menginginkan mempunyai napas yang panjang, terutama pemula, ya. Di Ala Grado Rusmana Bali Channel untuk melatih pernapasan supaya menjadi panjang, caranya itu sama dengan ketika kita menguji kekuatan power suara kita, yaitu di tangga nada. Tetapi di sini kita memasukkan vokal, bukan temang kita. Kita masukkan vokal kita atau huruf hidup di tangga nada, yaitu sama juga di do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kita masukkan vokal kita, yaitu a, i, u, e, o, o. Nah, mulai dari tangga nada do. Nah, ketika kita do, re, mi, fa, sol, do. Nah, ketika kita memasukkan vokal kita di do. Nah, do niki dengan catatan ketika kita mengucapkan a, niki a ini harus stabil. Suara harus stabil. Nah, dan ketika kita mengucapkan a niki jangan perutnya diam. A, jalankan sedikit. Do, a. Nah, niki sesuaikan dengan keras lemahnya vokal ini. Perut itu seperti itu juga kempesnya yang keluar. Nah, umpamanya begini. A niko harus stabil. Nah, kempesnya perut tergantung dari keras lemahnya vokal yang keluar dari bibir. Umpamanya do, a, niki perut niki harus sedikit bergerak. A, nika. Setelah itu kita jalankan a niki. A, niki yang jangan sampai goyah. A, nah, seberapa detik kita bisa. Nah, inilah latihan untuk memperpanjang napas. Nah, jelas di sini akan ada kejenuhan, seakan-akan tidak ada hasil. Nah, tetapi yang namanya latihan, ya latihan seperti ini tidak bisa membalikkan telapak tangan. Sekarang belajar, besok sudah bisa. Tidak, kita tekun aja lakukan ini. Lama-lama pasti akan ada hasil. Nah, setelah itu kita naikkan vokal kita di re. Do, a, re, a, sama juga seperti itu. A,
terus berapa detik kita bisa. Nah, dah tuh kita naikkan ke mi, ke fa, ke sol. Nah, kita naik langsung loncat ke la gitu namanya. Do, re, mi, fa, sol, la, a. Ini a. Ingat bahwa ketika mengucapkan a, ini karena sudah a ini sudah berpower, karena ada di tangga nada la, ini sudah berpower. Perut pasti akan mengempis. A, ini pasti akan berbarengan dengan a yang keluar di bibir. A, nah ini terus kita jalankan. A, nah seperti itu. Jangan sampai goyah. Nah, setelah umpamanya ini bukannya cuma di vokal A aja, I, U, E, O semua kita latih biar menjadi kebiasaan. Terus setelah ini biasa kita udah terlatih dan berapa menit kita bisa cek setiap hari umpamanya. Ini sesuatu yang latihan yang sangat santai ya. Terus udah itu kita mainkan. Nah, kita mainkan umpamanya kita mainkan di nada do. Nah, do, a, kita mainkan dua nada. Nah, terus seperti itu. Kita mainkan juga di re, di mi, di fa, terus sampai naik. Kita sekarang loncat, coba kita mainkan di la. Do, re, mi, fa, sol, la, a. Ini a. Nah, terus seperti itu. Nah, sampai naik. Nah, di sini adalah latihan daripada untuk memperpanjang memperpanjang nafas. Nah, kegunaannya ini nanti adalah ketika kita praktek langsung di lapangan, ketika kita bertembang, percis nanti seperti ini. Karena apa? Cuma di sini tidak ada reng dan cengkok. Tetapi kalau di teknis langsung prakteknya pasti akan ada rengnya, ada cengkoknya, ada berhentinya. Disitulah kita teknis pengolahan napasnya nanti. Tapi di sini kita belajar dulu bagaimana cara memperpanjang napas, kebiasaan menstabilkan napas. Nah, sama dengan ketika umpamanya kita langsung ke praktek umpamanya seperti ini. Mangkin titiang. Nah, ini kan adalah berarti mangkin titiang, ada i-nya nih, mangkin. Nah, kalau kita umpamanya prakteknya ini kita bisa mangkin titiang mengaturang niki, kita bisa mengubah semuanya menjadi vokal A. Nah, contohnya seperti ini. Mangkin titiang, kita ganti dengan A. A, A, ini keempat. Ini artinya bahwa ketika kita latihan melatih napas kita panjang, berarti percis sama ketika kita bertembang niki. Cuma kalmanya do re mi fa sol la a niki. Kalau kita lulus di cara melatih pernapasan panjang niki, mentembang ya pasti akan gampang, mentembang pasti akan benar-benar bisalah gitu semuanya. Nah, disinilah letaknya kita bagaimana ketika kita latihan yang tekun. Nah, di sini pentingnya kita belajar melatih pernapasan supaya nanti ketika kita mentembang di realnya, di prakteknya supaya tidak ngos-ngosan. Nah, ini kau nggih. Nah, ketika nanti latihannya mulai dari do, mungkin kalau di do itu do, a, mungkin bisa panjang, mungkin bisa lebih banyak kita bisa waktunya di do besar ini. Tetapi semakin naik do, re, mi, fa, semakin naik kemampuan daripada napas kita akan semakin pendek. Kita tidak bisa selama
persis dengan yang ada di do. Mungkin kalau di la itu bisa lebih pendek, belum ada 15 detik kita udah payah. Nah, ini disebabkan karena kita perlu napas, karena perlu aliran napas dari paru-paru. Nah, inilah latihannya. Nah, sekarang kita umpamanya di prakteknya, nah dari pengolahan napas yang ada ketika kita praktek langsung. Nah, sini juga penting juga mau mengetahui ini. Nah, ketika kita mengucapkan sebuah teks suku kata umpamanya mangkin titiang. Nah, niki mangkin titiang niki habiskan napas kita di mangkin titiang, jangan sampai sisa napas mangkin titiang niki kita pakai di mongaturang. Nah, niki jangan sampai namanya mangkin titiang mongaturang. Nah, niki benar-benar kita tidak bisa berekspresi di belakang. Kita tidak bisa nguilet di belakang. Kita biasakan saja namanya apapun itu pupuhnya gitu umpamanya mangkin titiang. Ini kan habiskan napasnya niki baru kita ambil napas baru di mongaturang. Niki baru napas yang baru. Nah, sama juga di pupuh yang lain umpamanya ginanti itu namanya saking tuhu. Nah, ini kau berhenti, baru napas baru. Mana guru. Nah, seandainya kita ingin lebih berekspresi di belakang, kita juga bisa mencuri napas di mana. Saking tuhu. Nah, ini kau mana. Kembalikan perut sebentar kembali ke normal, baru kita mulai dengan guru. Nah, di sini adalah teknik mencuri napas. Nah, sini tujuannya kalau seandainya napas kita pendek, biar tidak kelihatan pendek. Nah, disinilah bagaimana kita bisa artinya mengolah napas kita. Nah, terus sekarang, nah kalau seandainya ada nada-nada yang tinggi, nah setiap ada wilatan nada tinggi, gitu umpamanya. Perut itu harus ingat bahwa ikuti aja arah bagaimana suara kita yang ada di bibir. Itu contoh namanya mangkin. Ada seperti itu. Mangkin. Perut udah ada mulai. Mundur lah perutnya dikau. Pertahankan di setelah mundur dikau. Mangkin. Pertahankan, lanjutkan titiang. Mangkin titiang. Baru kita normalkan perut kita lagi. Nah, baru narik napas lagi, ambil napas yang baru di belakang. Nah, Niko kira-kira yang bisa sharing. Nah, di sini tujuannya juga pengolahan napas niki untuk ketika kita membawakan tembang-tembang yang berkarakter agak sedih. Nah, Niko bagaimana kita berusaha meskipun kita berusaha aja dulu kita. Nah, biarkan nanti bagaimana caranya mengolah napas niki. Nah, itu contoh umpamanya di pupuh Mas Kumamang ya. Arti yang akan contohkan di pupuh Mas Kumamang yang akan ambil di tangga nada sol. Nah, do re mi fa sol sang. Nah, ini sang pandita. Do re mi fa sol sang. Sang pandita mawa. Niko mawa jana. Niko otomatis benar-benar perutnya tuh seperti gerakan-gerakannya perut itu. Nah, ini yang disesuaikan dengan power yang keluar di bibir. Yang ulangi. Do re mi fa sol sang. Sang pandita mawacana
sada sedih paman sisian bapa yen ing kuko ngoyong dini. Nah, inilah contoh-contohnya bagaimana kita ya terus terang napas ini harus benar-benar diolah ketika kita akan membawakan sebuah tembang-tembang yang berkarakter seperti sedih niki. Aniki yang bisa sharing kali ini kepada para pecinta seni mogegitan demi ajak Bali dan pelestarian adat seni lan budaya Bali. Tidak ada yang tidak bisa, pasti akan semua bisa. Seandainya video niki bermanfaat, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Om Santi 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 Om.